kembali lagi bertemu Ibu dalam mata pelajaran PPKN. Materi kita minggu lalu adalah peran serta warga negara dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Hari ini kita akan belajar ancaman terhadap integrasi nasional Indonesia. Adapun yang menjadi tujuan dari materi kita hari ini adalah Ananda sekalian akan dapat menganalisis tentang beberapa ancaman di bidang militer, non-militer. Untuk lebih memahaminya, silakan saksikan tayangan berikut. Kali ini kita masuk kepada bab 6, yaitu ancaman terhadap negara dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Khususnya hari ini kita akan membahas tentang ancaman terhadap integrasi nasional. Dilihat dari peta dunia, menunjukkan posisi negara Indonesia yang berada di tengah-tengah dunia, yang dilewati garis khatulistiwa, diapit oleh dua benua, dan berada di antara dua samudra. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa wilayah Indonesia berada pada posisi silang yang sangat strategis dan ideal. Posisi silang yang diberikan Tuhan kepada negara Indonesia tidak hanya meliputi aspek kewilayahan saja, melainkan meliputi pula aspek-aspek kehidupan sosial lainnya, yaitu penduduk Indonesia berada di antara daerah berpenduduk padat di utara dan daerah berpenduduk jarang di selatan. Ideologi Indonesia terletak antara komunisme di utara dan liberalisme di selatan. Demokrasi Pancasila berada di antara demokrasi rakyat di utara, khususnya Asia Daratan bagian utara, dan demokrasi liberal di selatan. Ekonomi Indonesia berada di antara sistem ekonomi sosialis di utara dan sistem ekonomi kapitalis di selatan. Masyarakat Indonesia berada di antara masyarakat sosialis di utara dan masyarakat individualis di selatan. Kebudayaan Indonesia berada di antara kebudayaan timur di utara dan kebudayaan barat di selatan. Serta sistem pertahanan dan keamanan Indonesia berada di antara sistem pertahanan kontinental di utara dan sistem pertahanan maritim di barat, selatan, dan timur. Dengan demikian, posisi silang Indonesia merupakan sebuah potensi sekaligus sebuah ancaman bagi integrasi nasional bangsa Indonesia. Lalu, apa sebenarnya yang menjadi ancaman bagi integrasi nasional negara Indonesia? Ancaman bagi integrasi nasional tersebut datang dari luar maupun dari dalam negeri Indonesia sendiri dalam berbagai dimensi kehidupan. Ancaman tersebut biasanya berupa ancaman militer dan non-militer. 1. Ancaman di bidang militer. Perkembangan persenjataan militer di setiap negara terus ditingkatkan. Bahkan ada negara yang memiliki senjata pemusnah massal yang berbahan kimia dan nuklir. Aktivitas ini merupakan ancaman militer yang menggunakan kekuatan bersenjata yang terorganisir. Ancaman ini dinilai mempunyai kemampuan membahayakan kedaulatan suatu negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa. Kekuatan senjata ini dapat digunakan untuk melakukan agresi, pelanggaran wilayah, pemberontakan bersenjata, sabotase, spionase, aksi teror bersenjata, dan ancaman keamanan laut dan udara. Suatu negara yang melakukan agresi dikategorikan sebagai ancaman kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan suatu bangsa. Agresi mempunyai bentuk-bentuk mulai dari yang berskala paling besar sampai dengan yang paling kecil. Invasi merupakan bentuk agresi yang berskala paling besar dengan menggunakan kekuatan militer bersenjata yang dikerahkan untuk menyerang dan menduduki wilayah negara lain. Indonesia pernah merasakan pahitnya diinvasi oleh Belanda yang ingin kembali menjajah Indonesia sebanyak 2 kali,
yaitu pada agresi militer Belanda I tanggal 21 Juli 1947 sampai 5 Agustus 1947 dan agresi militer Belanda II tanggal 19 Desember 1948. Bentuk ancaman militer yang sering terjadinya cukup tinggi adalah tindakan pelanggaran wilayah, baik itu wilayah laut, ruang udara, dan daratan. Buktinya, wilayah negara Indonesia pernah ada yang dicaplok dan diakui oleh negara lain. Hal ini menjadi konsekuensi bagi Indonesia yang memiliki wilayah yang sangat luas dan terbuka, sehingga berpotensi terjadinya pelanggaran wilayah. Serta pemberontakan bersenjata juga menjadi ancaman militer yang harus serius ditangani oleh bangsa Indonesia. Contohnya, aksi pemberontakan bersenjata yang dilakukan oleh gerakan radikal seperti DITII, PRRI, Permesta, pemberontakan PKI Madiun, serta G30 SPKI. Spionase merupakan kegiatan yang biasanya dilakukan oleh agen-agen rahasia dalam mencari dan mendapatkan rahasia pertahanan suatu negara dari negara lain. Kegiatan ini dilakukan secara tertutup dengan menggunakan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kegiatan ini tidak mudah dideteksi, maka spionase merupakan bentuk ancaman militer yang memerlukan penanganan secara khusus. 2. Ancaman non-militer. Pada hakikatnya, ancaman yang menggunakan faktor-faktor non-militer dinilai mempunyai kemampuan yang membahayakan kedaulatan negara, kepribadian bangsa, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Ancaman ini adalah satu-satunya disebabkan oleh pengaruh negatif dari globalisasi. Globalisasi yang menghilangkan sekat atau batas pergaulan antar bangsa secara disadari ataupun tidak telah memberikan dampak negatif yang kemudian menjadi ancaman bagi keutuhan sebuah negara, termasuk Indonesia. Ancaman non-militer diantaranya dapat berdimensi ideologi, politik, ekonomi, dan sosial budaya. Contoh ancaman non-militer seperti pengaruh gaya hidup atau lifestyle kebarat-baratan, sudah tidak mencintai budaya sendiri, tidak menggunakan produk dalam negeri, dan sebagainya. Ancaman ini memiliki karakteristik yang berbeda dengan ancaman militer, yaitu tidak bersifat fisik, serta bentuknya tidak terlihat seperti ancaman militer. Ancaman non-militer ini berdimensi ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, teknologi, informasi, serta keselamatan umum. Oke, kesimpulan dari materi kita hari ini adalah ancaman di bidang militer merupakan ancaman yang dilakukan terhadap suatu negara dengan menggunakan senjata-senjata militer. Sedangkan ancaman non-militer adalah ancaman yang dilakukan oleh suatu negara tidak menggunakan senjata militer, lebih kepada ideologi sebuah negara tersebut. Oke, persiapkan diri kalian untuk materi kita selanjutnya, yaitu ancaman di bidang Ipolexos Hankam di Indonesia. Lalu apabila ada hal yang belum kalian pahami, seperti biasa silahkan bertanya melalui Discord. Tetap jaga kesehatan kalian dan salam literasi.